sangat kaget sekali Mas Pras ini ketika menoleh ke belakang. Itu banyak 10 sosok yang membawa kepala itu tadi. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, balai desa yang sebelumnya, yang daerah ini, yang sekitarnya ada halaman kosong itu udah gak dipakai. Nah setelah bapaknya bilang, Mas Pras ini sangat kaget. Loh Pak, saya barusan dari balai desa yang lama loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederick Rudy. Di episode kali ini saya bakal menceritakan sebuah kisah yang sudah dikirimkan oleh Sobat Hampa bernama Pras. Nah, perlu diketahui Pras sekarang berdomisili di Jawa Tengah. Namun cerita yang dikirim oleh Mas Pras ini dulu dialami waktu Mas Pras masih berusia 24 tahun. Jadi Mas Pras ini adalah seorang anak rantau sejati. Sejak lulus dari SMA, Mas Pras ini sudah jauh dari keluarga. Karena waktu itu Mas Pras ini adalah lulusan SMK yang ada di Jawa Timur. Setelah lulus SMK, Mas Pras ini mencoba untuk mencari pekerjaan. Sampai akhirnya Mas Pras ini dibantu oleh sekolah mendapatkan pekerjaan itu dan Mas Pras menerima pekerjaan itu. Setelah 2-3 tahun bekerja di sana, Mas Pras akhirnya tidak dilanjut oleh sebuah perusahaan yang dulunya dia dibantu oleh sekolah itu tadi. Nah, setelah itu Mas Pras mencoba untuk mencari pekerjaan lagi di Jawa Tengah sambil merantau itu. Namun karena kondisi persyaratan, Mas Pras ini diharuskan untuk membuat sebuah surat SKCK yang mana itu harus diproses di tempat tinggalnya, tempat asalnya, yaitu yang ada di Jawa Timur. Nah, sambil berkomunikasi, Mas Pras ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dan anak pertama ini Mas Pras memiliki kakak perempuan yang memang usianya sudah terpaut 5 tahun gitu kan. Akhirnya Mas Pras ini mencoba menghubungi kakak perempuannya, Kak, bagaimana untuk mengurus SKCK? Karena ini saya diminta untuk melengkapi dokumen saya kalau ngelamar pekerjaan di Jawa Tengah. Nah, karena kakaknya ini udah tahu persyaratan apa aja yang diperlukan untuk mengurus SKCK, karena kebetulan sekali Mas Pras waktu itu masih ada waktu senggang, jadi Mas Pras ini pulang. Nah, sebenarnya kakak perempuannya ini bilang kalau belum lengkap jangan buru-buru pulang. Nah, waktu itu Mas Pras sudah dibilangin sama kakaknya jangan pulang di hari ini itu kan, karena kakak perempuan Mas Pras ini adalah salah satu yang mempercayai tentang hari-hari dan weton Jawa. Nah, singkat cerita Mas Pras pulang. Dia pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia tidak langsung untuk mengurus dokumen itu. Karena sudah hampir 2 tahun dia tidak pulang karena urusan pekerjaan dan juga kontrak yang tidak mengharuskan dia untuk pulang, maka Mas Pras ini cukup sedikit asing dengan birokrasi yang ada di desanya saat itu, baik dari tempat, terus juga siapa saja yang masih menempati sebagai kepala desa, sebagai aparatur di sana gitu kan, perangkat desanya itu siapa aja gitu. Akhirnya Mas Pras ini nanya-nanya sama kakaknya, siapa kepala desanya, siapa yang mengurus bagian ini, karena memang biasanya itu kalau di sana dulu perangkat desa itu diambil dari warga desa sendiri gitu kan. Singkat cerita, Mas Pras ini dikasih tahu sama kakaknya bahwa
di sini kalau mau ngurus SKCK gitu. Nah, sekedar informasi bahwa kondisi balai desa yang ada di desanya Mas Pras ini itu berdekatan dengan salah satu kuburan zaman PKI dan juga zaman penjajahan Belanda. Jadi di situ memang ada beberapa kuburan yang masih kelihatan batu nisannya bahwa itu adalah bekas penguburan massal zaman PKI dan penjajahan Belanda. Nah, balai desa yang berdekatan dengan kuburan ini adalah balai desa yang udah tidak ditempati, sehingga bangunannya juga sudah mulai sedikit usang meskipun baru tidak dipakai beberapa tahun belakangan karena masalah kepemilikan tanah seperti itu. Nah, pada akhirnya desa ini memiliki balai desa baru yang memang ukurannya sedikit lebih kecil dari balai desa yang awal. Nah, balai desa ini pun juga jaraknya juga tidak cukup jauh dari balai desa sebelumnya, sehingga beberapa orang itu masih kadang kesasar menggunakan balai desa yang lama, mengira bahwa di sana masih ada urusan administrasi. Kurang lebih jaraknya mungkin hanya sekitar 200 meter dari balai desa yang sebelumnya. Nah, akhirnya keesokan harinya setelah 2 hari di rumah, Mas Pras ini coba melengkapi persyaratan-persyaratan itu tadi. Nah, karena sudah tahu tempatnya di mana dan nanti bakal bertemu dengan siapa, Mas Pras ini mengurus di balai desa itu kurang lebih jam 11 siang. Karena memang Mas Pras waktu itu benar-benar capek banget pulang dari Jawa Tengah. Terus dia bangun, udah keburu siang, akhirnya dia dengan cepat mandi, sarapan, langsung dia untuk berangkat mengurus ke balai desa itu. Nah, sesampainya di sana, Mas Pras itu sudah merasa bahwa kok sepi gitu kan, bahwa di kondisi balai desa itu jadi ada sebuah ruangan balai desa, terus di depan balai desa itu ada sebuah semacam joglo yang mana diisi dengan bangku dan kursi. Biasanya itu ditempati untuk orang-orang melakukan sebuah diskusi atau musyawarah perangkat desa bersama dengan warga desa di situ. Jadi kalau ada musyawarah itu tempat itu digunakan untuk menentukan mufakat atau hasil dari musyawarah itu tadi gitu kan. Sampai akhirnya Mas Pras tiba di sana, parkir sepeda motor, lalu membawa dokumen itu. Awalnya Mas Pras sedikit bingung karena kok melihat kondisi di depan balai desa ini kok sepi gitu. Yang katanya kakaknya itu selalu rame gitu kan, karena ini pelayanan umum, pelayanan publik, dan biasanya banyak orang riwa-riwi untuk mengurus surat-surat apa, banyak lah gitu. Sampai di sana Mas Pras mungkin ya sudahlah, mungkin luarnya yang sepi dan mungkin dalamnya ada aktivitas para perangkat desa. Sampai akhirnya Mas Pras coba untuk membuka pintu yang ada di dalam itu tadi, bukalah itu, dan ternyata benar, Mas Pras melihat banyak sekali aktivitas yang memang terjadi di dalam ruangan, yaitu ada orang ngeprint, ada orang membuat surat menyurat, dan juga mengurus banyak hal gitu. Sesampainya di situ Mas Pras dikasih nomor antrian karena kebetulan banyak orang-orang di sana yang juga mengurus. Jadi ya maklumlah, biasanya kalau pelayanan umum itu pasti ramai kalau seandainya kita berangkatnya nggak pagi gitu kan. Ya sudah, Mas Pras mencoba untuk menunggu nomor antrian. Sambil menunggu nomor antrian, Mas Pras ini mencoba melihat-lihat bangunan ini sudah berapa lama gitu, karena terakhir Mas Pras pulang dan melihat bangunan ini ya waktu dia melihat lomba Agustusan gitu kan. Nah, di sana Mas Pras itu sudah mulai melihat bahwa bangunan ini cukup lama tidak dirawat. Banyak cawang-cawang laba-laba, banyak debu-debu, yang mana dia juga berpikir bahwa ini tuh bangunan umum yang mana harusnya ini bisa dibersihkan gitu, tapi kenapa nggak dirawat, nggak dibersihkan, padahal setiap hari itu pasti selalu ada aktivitas di sana. Nah, sampai akhirnya karena nomor antrian cukup panjang, Mas Pras ini ya sambil jalan-jalan, sambil ngelihat di bangunan luar ada apa. Nah, tepat di jam 12 siang saat adzan zuhur, Mas Pras itu melihat ada orang yang di bawah pohon itu membawa kepala. Nah,
orang ini nggak punya kepala, jadi dia seolah kayak membawa kepalanya seperti ini. Di situ Mas Pras benar-benar kaget. Mas Pras merasa bahwa apa jangan-jangan ini halusinasi gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa menurut warga di sana itu waktu-waktu yang memang kalau bisa jangan keluar itu adalah waktu-waktu jam 12 siang, lalu jam sore ataupun jam menjelang maghrib. Karena menurut warga di sana itu jam-jam seperti itu kadang saya kurang tahu ya, mungkin teman-teman bisa mengoreksi nanti kalau seandainya saya ada informasi yang kurang tepat menurut teman-teman. Itu energinya kuat. Terus merasa bahwa jam 12 siang saat panas-panasnya itu banyak aura-aura yang memang pada tempat-tempat tertentu itu mengeluarkan kayak semacam penampakan gitu loh. Kayak orang tuh merasa bahwa apalagi tempat balai desa ini berdekatan dengan kuburan gitu kan. Nah, Mas Pras ini udah benar-benar kayak enggak deh, kayaknya halusinasi gitu kan. Karena memang pada balai desa ini, tempat ini itu memang sampingnya itu konon menurut warga sekitar itu adalah bekas penguburan massal para PKI dan para penjajah Belanda gitu, yang mana tidak semua memiliki batu nisan. Nah, di sana itu memang tempat ini memang sudah sangat cukup dikenal bahwa setiap jam 12 siang itu memang sering menampakkan sosok korban-korban atau jasad-jasad yang sudah dikubur gitu. Nah, akhirnya Mas Pras kembali ke dalam karena merasa bahwa enggak, ini kayaknya halusinasi deh gitu kan. Sampai akhirnya Mas Pras kembali ke depan dan duduk di sambil nunggu antrian ini tadi gitu. Sembari duduk, Mas Pras sambil main HP. Sesekali dia melihat nomor antrian berapa yang bakal disebutkan oleh perangkat desa ini tadi gitu. Ketika perangkat desa ini coba membacakan nomor antrian, pembacaannya itu seperti tembang lagu Jawa gitu. Jadi dia benar-benar kayak merasa kok seperti nyanyian gitu kan. Sehingga Mas Pras ini merasa aneh. Akhirnya dia sambil lihat nomor antrian, sambil lihat dia langsung menatap gini gitu kan. Tapi yang dilihat memang orang biasa, dan setelah ditatap suaranya langsung berubah lagi gitu. Sampai akhirnya tiba giliran Mas Pras dan dia memberikan sodoran nomor antrian ini dan ditanya, mau ngurus apa Mas? Mas Pras bilang, ini Bu, mau ngurus SKCK. Untuk keperluan apa Mas? Untuk keperluan melamar pekerjaan Bu. Dan si perempuan ini bilang, oh ini Mas Pras ya, anaknya si ini gitu kan. Loh, kok Ibu tahu? Karena Mas Pras ini nggak tahu ibu ini siapa, karena merasa bahwa sejak kecil nggak pernah melihat. Jadi ibu-ibu yang melayani Mas Pras ini kurang lebih usianya 35 tahunan gitu, sedangkan Mas Pras masih usia 24 tahun, yang harusnya secara selisih nggak terlalu jauh. Dia bilang, oh iya Mas, saya tuh sebenarnya warga di sini juga, cuman memang jarang kelihatan aja gitu. Tapi saya tahu kok Mas Pras dari kecil gini gitu. Nah, sampai akhirnya Mas Pras diuruslah itu dokumen-dokumennya. Lalu diberikanlah surat permohonan untuk membuat nantinya ke Polres gitu kan, untuk dibuatkan. Jadi Mas Pras ini hanya membuat surat bahwa dia adalah warga situ, permohonan untuk pembuatan SKCK gitu. Nah, setelah dibuatkan itu, Mas Pras ini lagi-lagi pulang. Nah, sebelum pulang, lagi-lagi Mas Pras ini melihat kondisi halaman yang ada di sebelah balai desa itu. Nah, sebelum pulang Mas Pras ini melihatin apa jangan-jangan dia tadi ngerasa hanya halusinasi atau seperti apa gitu. Nah, saat Mas Pras coba untuk menumpangi motornya, dia lagi-lagi coba untuk menoleh ke belakang, melihat apakah benar ada sosok itu lagi atau enggak. Sangat kaget sekali Mas Pras ini ketika menoleh ke belakang. Itu banyak 10 sosok yang membawa kepala itu tadi. Nah, Mas Pras itu benar-benar takut.
langsung membawa motor itu dengan sekencang mungkin gitu kan. Nah tapi arahnya itu karena saking paniknya, Mas Pras ini tidak balik ke rumah tapi melanjutkan perjalanan itu tadi sampai melewati balai desa yang dia lakukan administrasi ini tadi gitu kan. Sampai beberapa meter Mas Pras ini akhirnya mulai tenang karena ya waktu itu masih siang dan dia melihat banyak lalu lalang mobil sehingga dia merasa nggak sendirian gitu kan, atau nggak dikejar gitu. Sampai akhirnya Mas Pras ini melanjutkan perjalanan sambil ya sudahlah, mungkin itu tadi benar-benar penampakan atau mungkin dia kecapean atau apa. Sesampainya Mas Pras di jalan raya terus jalan ya cukup jauh lah, Mas Pras melihat dengan jelas ada gedung dengan tulisan Balai Desa X gitu. Saking kagetnya Mas Pras ini, loh, kok ada balai desa lagi? Menurut dia, terakhir kali dia melihat balai desa itu masih tanah kosong. Jadi Mas Pras merasa bahwa tanah kosong itu jangan-jangan hanya sebagai penampakan. Nah, Mas Pras ini akhirnya berhenti setelah melewati balai desa yang baru ini. Dia dengan berani menanyakan ke warga sekitar di situ. Pak Amit, mau nanya, Pak, ini bukannya dulu tanah kosong ya Pak? Nah Bapak I bilang, enggak Mas, ini balai desa yang terbaru di desa kita. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, balai desa yang sebelumnya, yang daerah ini yang sekitarnya ada halaman kosong itu udah gak dipakai. Nah setelah bapaknya bilang, Mas Pras ini sangat kaget. Loh Pak, saya barusan dari balai desa yang lama loh. Nah si bapak bilang, alamak sama niku guyon, iku wis gak dipakai suwe Mas, wis gak digawe, udah lama gak dipakai gitu. Ini yang terbaru Mas. Nah menurut Mas Pras, yang baru ini yang dia merasa bahwa enggak, ini kayaknya penampakan gitu. Nah bapaknya bilang bahwa balai desa yang lama itu dulunya memang ramai dan memang dipergunakan. Karena semenjak ada sengketa tanah, sampai akhirnya dari warga situ ada yang sampai meninggal. Banyak sekali penampakan-penampakannya sehingga perangkat desa di sana tidak lagi menggunakan gedung itu. Infonya yang dibunuh itu adalah sosok ibu-ibu, yang mana bapak ini menceritakan secara detail ciri-cirinya. Dengan sangat kaget, Mas Pras ini merasa bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh bapaknya ini itu adalah ibu yang melayani melayani Pras ini tadi. Jadi Pak, saya itu dengan jelas loh Pak, tadi tuh melakukan administrasi ini pengajuan untuk saya melakukan pengajuan SKCK. Nah bapaknya ini juga kaget. Mas, yang serius Mas, ini udah gak dipakai hampir 2 tahun loh. Waktu Mas Pras menunjukkan dokumen yang itu, ternyata suratnya menjadi daun. Dan Pras benar-benar kaget. Dan bapaknya ini juga sangat bingung gimana sampai akhirnya Mas Pras ini bisa sampai kejadian seperti ini. Nah menurut bapaknya ini tadi, Mas Pras itu karena sudah lama tidak pulang, sehingga balai desa yang lama ini itu seolah-olah aktif kembali sesuai dengan bayangan dan ingatannya Mas Pras. Dan semenjak itu Mas Pras itu masih takut kalau seandainya melewati balai desa itu, karena ketika dia melakukan pengajuan permohonan tadi, Mas Pras itu masih kayak teringat bahwa ada sosok-sosok yang dilihat oleh Mas Pras. Nah sampai akhirnya Mas Pras ini pulang menceritakan semua kronologi yang barusan dia alami ke kakaknya. Dan Mas Pras benar-benar cukup marah ke kakaknya karena tidak dengan jelas Mas Pras ini dijelaskan bahwa balai desa itu ada yang baru. Nah kakaknya juga merasa lupa bahwa adiknya ini udah lama gak pulang gitu kan. Namun setelah itu dengan ya sudahlah, ini mungkin jadikan pelajaran bahwa memang harus waktu pulang itu harus diceritakan dengan jelas bahwa kondisi di desa itu seperti apa, supaya mungkin orang-orang seperti Mas Pras ini bisa tahu kondisinya.
sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itulah cerita yang dikirim Mas Pras di email kami. Percaya atau tidak, namun itulah cerita yang dikirim oleh Mas Pras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila teman-teman ada cerita, segera dikirimkan di deskripsi di bawah video ini. Saya Frederico Rudi, pamit undur diri. Assalamualaikum.